لنا والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله صراط الله غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Ya aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama ala taharatin wa lam yuhdis. Ya aliyu man igtasala yawmal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa ja'ala dhalika thawaban fi qabrihi wa saqula ala mizanihi. Ya aliyu alaika bisiwaki fa fi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi. Innal malaikata yastaghfiruna lil insan. Sesungguhnya malaikat itu yastaghfiruna lil insan, mendoakan mereka itu bagi manusia, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia madama ala taharatin, selama dia dalam keadaan berwudu, walam yuhdis, dan tidak batal wudu. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Julukan mereka itu la ya'suna ma amarallah. Tidak pernah malaikat itu maksiat dengan Tuhan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan Allah selalu dipatuhi dan dikerjakan. Kalau istilah bahasa kita, malaikat ini kada pilih kasih. Siapapun orangnya, umat siapapun keadaannya, tetap dilaksanakan. Hadirin, ketika Nabi kita Muhammad SAW santai istirahat dalam surga, itu beritanya. Datang Jibril. Jibril itu kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyertai Nabi kita Muhammad. Di saat Nabi kita sedang istirahat, sedang menikmati surga, lalu kata Jibril, Muhammad, itu aku lihat umatmu disirit malaikat, dibawanya ke neraka. Lalu Bapak dan Saudara, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak banyak masalah, langsung mendatangi lawan malaikat nang membawa umat beliau. Rupanya umat ini kada ada cirinya sako. Ada cirinya. Kan minggu yang lalu kita telah mempelajari sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kami khawatir kalau pian kena hari kiamat kada pinandu lawan kami. Karena umat Nabi Adam banyak, umat Nabi Nuh banyak, Nabi Ibrahim banyak, Nabi Musa banyak, pian banyak. Amun pian kada pinandu lawan kami, kayak apa kami? Nabi menjawab, ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kamu jangan jangan khawatir, jangan risau. Umatku itu nanti hari kiamat dipanggil keadaannya cemerlang, kemilau, gemerlap bekas sentuhan air wudu. Jadi kita baudu itu maulah ciri umat Nabi Muhammad. Kira-kira nang sekong ni kada suah baudu sako. Mbah napa? Kada kelihat kemilaunya. Ditarik oleh malaikat. Nabi kita Muhammad SAW memanggil, ya malaikat ar-Rahman, kipu. Kipu itu asalnya kipa, kipu. Itu fi'il amar. Binanya bina misal. Amun sekolah belajar ilmu sorab. Kipa. Kipu maknanya, hei malaikat Tuhan, berhenti kamu, stop. Kalau ada dipikir, kalau diisti, kalau didengarinya, terus tariknya terus. Disinilah kita tahu siapa Nabi Muhammad, kekasih Allah. Allah menampakkan kepada makhluknya. Lalu jaga bahasa kita, Allah nambetata, ya malaikati ati'u Muhammadan. Hei malaikatku, maasi ikam lawan Nabi Muhammad. Hanyarnya bagana. Jangan Tuhan menyuruh, tariknya terus. Apa Muhammad? Ujian Nabi kita Muhammad timbang bahasa. Timbang bahasa itu merupakan jawaban Nabi itu bahwa hari kiamat kena amal ditimbang. Ujar malaikat, sudah Muhammad sudah. Alam ta'ra qaulahu ta'ala, apakah kau tidak membaca firman Allah? Innaha malaikatun syidadun ghilad la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Kami ini malaikat makhluk Allah yang selalu ghilad, keras, tidak pandang keadaan. Siapapun orangnya kalau salah kami syirik. Yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ma amarallah, tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan tidak pernah meninggalkan pengerjaan larangan Allah. Sudah, ya kami sudah. Dia mau menimbangnya. Lalu Allah pulang bertata. Nah, ini kebesaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Sampai itu Nabi Musa berdoa lawan Allah Taala, ya Allah, ulun minta supaya ulun jadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa itu mendengar jawaban Allah. Innali ibadan ukhrijuhum akhirat zaman. Aku punya hamba yang nanti kukeluarkan di akhir zaman. Umat Nabi Musa itu beribadah dalam gunung, dalam gua 300 tahun. Bayangkan. Lalu ujar Allah,
rakaatnya 2 rakaat atas umat Nabi Muhammad mau ungguli umat Nabi Musa 300 tahun. Nah itu jadi umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek tapi barokah. Itu. Kenapa? Karena hidup di tengah tantangan zaman, banyak sekali gangguan-gangguan. Namun kalau kita komit dengan agama, kita selalu patuh dengan perintah Allah. Timbang ujar Nabi, ujar malaikat, sudah. Ujar Allah, ya malaikati atiu Muhammadan. Hei malaikat, patuhlah kau kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau keadaan Nabi Muhammad, malaikat itu diciptakan oleh Allah. Itu atas jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu masuk ke surga, melihat lukisan-lukisan di surga itu cuma kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kawin Nabi Adam di surga, jujurannya salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Adam, siapa Muhammad tuh ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, laulahu ma khalaqtuka. Kalau tidak Muhammad kau tidak kuciptakan. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak lantaran Muhammad, jikalau tidak lantaran Nabi Muhammad, aflaq itu alam semesta tidak kuciptakan, termasuk bumi, termasuk kita. Jadi Nabi Muhammad penyebab, bukan pencipta, penyebab. Pian jangan Nabi Muhammadnya, buyut cicitnya harat. Tahu buyut cicit tahulah. Kita ini paling ingin buyut, ingin datuk, anggah, muning, dia tahu lagi. Nang kita 7 turunan dah, abah, kai, datuk, abah, kai, datuk, mbah itu anggah, mbah anggah, muning, waring. Mana kubur sidin? Nang kita ilangi paling-paling kubur ingin kai, kubur datukin gede tahu, eta. Nah, laulaku ma khalaqtu aflaq. Kau tidak dari Muhammad tidak kuciptakan. Itu adalah kebesaran Nabi kita Muhammad. Lalu malaikat disuruh Tuhan, atiu Muhammadan, turut Nabi Muhammad. Lalu ditimbangnya, timbang basah. Ya nangaran dosa banyak. Dosa beuduh aja dosa, ciri umat ini kadang-kadang dosa beuduh. No, wow, naik pahala, mendebak dosa. No. Nah, ya malaikat, dustalah aku, salah mentum kurang pirut, jaga orang kadangan dah. Jaku nang dasar banyak dosanya juga. Lalu Nabi kita mengeluarkan, nah, warakah kertas di anak Nabi ke pahala. No, terbalik, terbalik. Ada jadi masuk neraka. Itulah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nang di bawah tu betakon, man anta ya. Ma baiknya ikam, siapa ikam? Lo Nabi jibi ikam. Ujian Nabi, hadi salatuka alaih, ini salatmu kepadaku. Makanya itu Tuhan aja berselawat on Nabi. Lalu dia Nabi, aksiru minas salati alayya, perbanyak kau berselawat kepada aku, pena salat alayya, nurun fil qabri, wa nurun fis sirati, wa nurun fil mizan, wa nurun fil jannah. Karena selawat kepada aku itu jadi cahaya dalam kubur. Orang menerjemahkan cahaya itu adalah nur, itu cahaya, terang. Padahal itu dalam ilmu balaghah majaz isti'arah. Kalimat tapi maknanya ke lain, dipinjam.
Nur itu mana cahaya itu kesenangan. Ya arwah guru kami bahari lagi lampu benyala nangai siden. Aku makan nyaman, pinandu di tulang, pinandu di daging. Yang mana aku memilih sekali lampu padam ya sidin. Kada pinandu lagi bawa ku sop sin maninjak ke bibirku ku sintari tasop anak kuduk ya sidin. Kurang bakadap. Jadi tarang tuh nyaman. Ya, nyaman. Jadi kalau kita masuk kubur di dunia ini banyak bersalawatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nang nyaman di kubur tuh mun sorangan nyaman lah Pak Haji Imran. Ungut sorangan kada nyaman. Mun ada kawan nah nyar nyaman. Jadi salawat tuh jadi kawan penghibur dalam kubur. Lapar, parut. Nah nyaman apa? Makan. Selawat jadi makanan. Ujar Tuhan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan mengira orang mati taat kepada Tuhan itu kunyul, jangan. Bal ahya'un inda rabbihim, mereka itu hidup, yurzaqun, makan. Banyak berita-berita Al-Qur'an orang makan dalam kubur. Karena kubur itu tempatnya nikmat, kesenangan, tempatnya adab, kesengsara, tergantung kepada perbuatan kita. Itulah berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu mendoakan kepada kita amun kita masih kada batal wudu. Sama dalam hadis yang lain, innal malaikata tusil abdi madamal abdu fi musallahu. Malaikat itu senantiasa mendoakan kepada seorang hamba amun ia masih kada keluar di masjid. Madama fi musallahu, selama dia di dalam tempat sembahyang. Didoai malaikat. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, ya Allah, ya Allah, ya malaikat, ampuni si anu itu. Allahumma rahamhu, ya Allah, sayangi si anu itu. Malaikat mendoakan, minta sayangi, minta ampuni. Allahumma tub alaihi, ya Allah, berilah dia kesadaran dalam berpikir menyikapi hidup yang sekali ini. Hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Nah, ya Ali, ujar Nabi, mandi kita salah yaumal jum'ati. Siapa mandi hari Jumat? Nah, mandi ini pian sunnah. Kalau mandi 7 bulan tuh deda bujuran. Tapi ulun kada manangati orang mandi 7 bulan. Boleh aja. Ada 7 bulan nih boleh mandi, ya Allah. Cuman kita tuh jangan salah aliran. Ini juga kada mandi jangan mati beranak. Dan itu ada bujuran. Bini ulun tah, ulun kawin di Mekah. Anak pertama di Mekah 7 bulan ujar mintu ulun mandi kita ya naik sidin. Ada usahakin jako. Ada usahakin jauh mandi, ada usah. Ulun itu ya hendak mengetahuan matikah bila kali mandi 7 bulan hidupkah? Iya kalau bilanya mati basah bujurkah? Tapi kada mati juga. Sebab orang mati itu sudah habis umur. Ini ada anak ulun berkirim mulai di Yaman. Tarim Adrul Maut. Ada kirimannya. Nama atarakan tuh ulun takuni. Abdurrahman Siddiq, Abdurrahman Siddiq ya apa guru. Ikam berapa tahun di Yaman? 4 masuk ke 5 guru.
nang musim pandemi, musim corona nih kayak apa di sana? Ada guru ay pandemi corona ada orang bila mati kadalantaran corona habis umur, ya dasar habis umur jadi mati. Jadi bila kita madahkan mati karena corona salah itu, kada sesuai dengan keyakinan orang mati itu habis umur. Kada corona mati akan ya gitu tuh. Siapa mandi hari Jumat? Ujian Nabi. Ghafarallahu lahu ma bainal jumati ilal jumati. Maka Allah Subhanahu wa taala kan maampuni dosanya yang kecil mulai Jumat itu sampai Jumat Dude sajumahatan, dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita tuh kada berdosa, musibah-musibah itu kada merontak kita, kada merongrong kita, karena yang membuat kita pusing, pusang, galau itu dosa ya. Sering orang angkat itu hadisnya, ma asaba min ibni adam min adan illa bisababi dzambin yaksibuhu. Tidak ada yang mengenai manusia itu pikiran kacau, pusang, kecuali karena dosa yang dikerjakan. Supaya kita kada berdosa, mandi hari Jumat. Nah, bibi ini kalau laki kah? Mandi hari Jumat, nawaitu luguslah yaumal jumati sunnatan lillahi ta'ala. Apalagi hendak ke masjid. Di samping dosa diampuni, wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi, maka dijadikanlah mandi hari Jumat itu sawaban, makna sawaban itu pahala. Jadi pahala yang menemani, menyenangi dia di dalam kuburnya. Wasiqala ala mizanhi, dan memberati atas pahala ketika ditimbang amal. Nah, bila kita kada batal wudu, malaikat mendoakan. Bila kita sembahyang aman di hari Jumat, dosa diampuni samingguan, pahalanya jadi kawan dalam kubur kena. Itulah pelajaran kita. Ya Ali, alaika bisiwaki, lazimkan oleh engkau dengan bersiwak. Itu siwak itu asalnya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini termasuk hamba Allah nang pasian benar. Pasian benar Nabi Ibrahim itu. Sampai dibuat di Quran. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa perintah dengan Nabi Ibrahim, fa'atammahunna, semua perintah Allah itu dilaksanakan Nabi Ibrahim. Dan beliau itu mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Sehingga ada orang bertakun lawan sidin, bimadza takhadakallahu khalila. Apa pekerjaan pian, gawian pian jadi betital kekasih Allah itu? Lalu ujian Nabi Ibrahim bisalah sati asya, 3 macam. Namun kawa kita itu secara khusus Nabi Ibrahim, secara umum siapa mau turutin Nabi Ibrahim. Pertama ujian Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallah ala ghairihi. Aku itu mengutamakan perintah Allah atas yang lainnya. Nangaran perintah Allah itu jadi Nabi Ibrahim
ku kerjakan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah sampai kita menjadi sunnah Nabi Ibrahim, manataki kuku kalmul azfar, tatak kuku seminggu sekali, mencabuti bulu katiak. Nah, itu sudah itu pahala tuh. Bulu katiak ini 4 tahun nggak dicabut bulu katiak kayak apa? jangan 4 tahun. Sekali suah, nampak. Sari besapida, nangai rumbai kaliangan. Itu sunnah Nabi Ibrahim. Kasus Syarif, si singot tuh di anu jua, di les juta. Kan ada orang si singot. Ini kisah pang, ujul katanya wallahu alam. Mengkambing hitamkan anak bini di rumah. Padahal seorang ampun gawe, kurang disalahkan. Kanakane, senang sakitnya kuitan di tangsa. Nyamannya ranaiha. Hai ujian anak mak, abah bamamai mai. Jer abah ya, nang sakitnya abah di tangsa, nang nyamannya ranai aja. Jadi ujian nang bini, nang apa gerang abahnya, panciumku. Bebau durian sama rebak di rumah nih. Hai jenang bini, kami ini abahnya kada makan durian kecuali abahnya yang bawakan. Kami kada makan durian. Lun anak ni cangang kamu anak abah. Salja disingot abahnya tiga hidung, dan putih, bah ya anak di hidung pintu nang apa punya putih. Ini bakal semalam, bakal saban hari makan durian. Orang di rumah salah kan gara-gara sisingot kada benar. Khitan, siwak itu sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama tah. Kedua, ujian Nabi Ibrahim, ma taqaddaitu wa ta'asyaitu ila wa ma'i dhaif. Aku tidak makan malam, tidak makan siang kecuali aku mencari kawan. Hari Nabi Ibrahim itu pemurah, kada pemalar. Ketiga, wa mahtamamtu bi amrin qad taqabbalallahu li. Kalau itu perkara sudah menjadi keputusan Tuhan, pada masuk ke areal Tuhan. Ujian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu memang benar, ucapan beliau itu benar. Dengaran perintah Allah, satu-satunya anak putra terbaik Nabi Ismail. Bini pertama kada beranakan, bini kedua nak beranakan. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah meningkat remaja, disuruh Tuhan sumbali, ayo pian. Tapi Nabi Ibrahim nih komit kalau perintah ku kerjakan. Semulai sidin juai. Nah itu kan kisahnya orang melontar di pasai di apa? Di Mina. Setan mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dilimpasin lawan batu. Itu napak tilasnya. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilimpar ke dalam api, malaikat datang. Ibrahim, ujar malaikat, adakah sesuatu yang ikam pintal aku kedada? Ya Nabi Ibrahim kedada, sama aja kita. Aku manusia, situ malaikat. Kada ujar malaikat, aku madahkan lawan Tuhan kada usah gin. Tuhan tahu ailun aku. Itu kan mantap tuh, himpadal Nabi Ibrahim tuh kuat. Tuhan melihat saja. Itu kan kita, keyakinan kita. Sama mendengar Tuhan, basar melihat Tuhan, ilmu tahu Tuhan. Kada usah gini kam, Tuhan tahu ay.
Ketika keimanan dan keyakinan Nabi macam itu, Allah berucap lawan api. Nah, ini bagus. Jadi doa nawar dingin, kurang panas awak. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami kata kepada api, ya naru, hai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, yang menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim takutan, tapi Allah tahu dan hati Nabi Ibrahim. Jadi siwak itu adalah sunnah yang asal dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu kalau kita mengikuti jaka bahasa kita itu baik, ada juga jurid yang bersambung mawaris Nabi Ibrahim, mawaris Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kata sejalur, Nabi Nuh nolong Kan'an tuh anak Nabi Nuh. Membangkang loh Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh frustasi mengajak umat untuk ke jalan Allah, umat Nabi Nuh ini bandal. Bandalnya macam apa? Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ulun sudah melaksanakan tugas malam siang berdakwah. Falam yazid du'ai illa firara. Tidak ada yang memperdulikan kecuali lari mereka itu. Umat Nabi Ibrahim lari, umat Nabi Nuh. Wa inni kullama da'utuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Nang lari sudah lari, nang duduk bercucuk talinga, menjuali hati. Ujian Nabi Nuh. Nabi Nuh frustasi, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Mun kene ulun kada tahan lagi Tuhan ayeuna. Sikat aja dah. Jangan ditinggal sebuah rumah nang kafir-kafir tuh, musnahkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh maulah kapal. Oke kisahnya. Tapi Nabi ini bermukjizat pian. Orang biasa maulah kapal di pinggir pantai. Nabi Nuh maulah kapal di atas gunung. Jadi umatnya gila gini, gila apa maulah kapal di gunung, apa mau ulur hujan Nabi Nuh kena dunia ini karam. Oh di ulu-ulunya Nabi Nuh sampai wajal Nabi kulit karot akabira mujrimah di tiap-tiap kelompok itu ada nang penjagaunya. Oh jangan jagau itu kita olah keputusan. Siapa anak bahira wajib ke kapal Nabi Nuh. Bah, ya kan? Orang sakampungan bahira hibak kapal Nabi Nuh. Nang garing, nang uyuh, nang lumpuh, nang setruk di bawah juga. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Di bawah nang setruk, pian, nang setruk di bawah gugur kak tak itu gugur itu Tuhan kuasa sigar no gagah bade ai ujar kawan jadi ubet. Nah pada papadanya mambil nang sakit kepala mencuri cina nang kayak balasam nang sakit batin sakit pinggang sehat berataan Tuhan ampun gawian ada gampang lingis banyak bulik nang kada sampat disiramnya banyak dibubulik nang kayak larutan penyegar cap kaki 3. Nah ya tah sampai waktunya kapal Nabi Nuh berangkat. Ini Kan'an kada mau 4 ujian Nabi Nuh. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nak, ikam bebuat ke kapal abah. Jangan umat nang kafir-kafirin itu. Anak-anak nih kasar menyinggai kuitan.
Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Bapak aku bungul bebut ke kapal pian. Ulun beutak haja dia berpikir bila banyu baah naik ke gunung. Bila gunung tinggalan naik ke pohon kayu. Ujian Nabi Nuh. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nak, hari ini nakai dedenang selamatnya kejebut kapal abah. Muar Tuhan melihat. Wahila bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dihempit gelombang, lamas anak Nabi Nuh, Kan'an. Bapaknya Nabi, anaknya ada masih. Lalu ujian Nabi Nuh. Inna bani min ahli, ya Allah, itu anakku. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Lain. Kewennya kada sama ikam. Ujian Nabi, ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad supaya tahu bong dah warisan Nabi Muhammad itu dicari supaya kita mewaris umat Nabi, mewaris apa peninggalan Nabi Muhammad. Nah, apa warisan Nabi Muhammad? Kita masuk ke sugi, sembahyang berjemaah, mengikuti pengajian, itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Ali, taman Jibril ayakuna min bani Adam. Aku madhakan ikam ya Nabi Jibril itu lihat anak jadi manusia. Kenapa? Karena ada keistimewaannya nang ngapa-ngapa minggu rudi kena pulang. Nah, demikian Mbak pada bisa hari Isa sudah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.